Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pengantar kecerdasan buatan. Materi, metode pembelajaran kecerdasan buatan, dan metrik evaluasi performanya. Nama, Raditno Bersalinding dengan NIM 224611084. Kelas A3. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti belajar dari data, mengenali pola, memahami informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis menggunakan algoritma dan model komputasi, sehingga dapat digunakan untuk membantu dan meningkatkan efisiensi pekerjaan manusia di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, industri, keuangan, transportasi, dan teknologi informasi. Supervised Learning. Supervised Learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan, di mana model dilatih menggunakan data berlabel, yaitu data yang sudah memiliki jawaban atau target yang benar, sehingga sistem belajar dengan membandingkan hasil prediksi dengan label tersebut untuk meningkatkan akurasi dalam melakukan prediksi atau klasifikasi pada data baru. Cara kerja Supervised Learning. Berikut adalah gambar cara kerjanya. Yang pertama, input raw data merupakan data awal yang dimasukkan ke sistem. Pada gambar ditunjukkan berupa kumpulan gambar hewan yang masih mentah sebelum dipelajari oleh model. Yang kedua, labeled data adalah data yang sudah diberi keterangan atau label. Misalnya gambar gajah diberi label elephant, gambar unta diberi label camel, dan gambar sapi diberi label cow. Labels berfungsi sebagai jawaban acuan yang akan digunakan model untuk belajar dan memperbaiki kesalahan selama proses pelatihan. Yang keempat, desired output adalah hasil yang diharapkan atau jawaban yang benar dari setiap data latih yang berasal dari label data dan digunakan sebagai acuan untuk mengukur kesalahan prediksi model. Yang kelima, training data set adalah kumpulan data berlabel yang digunakan untuk melatih model agar mampu mengenali pola dan ciri dari setiap kelas data. Yang keenam, supervisor menggambarkan adanya pengawasan, artinya model selalu membandingkan hasil prediksinya dengan desired output atau hasil yang seharusnya. Yang ketujuh, algoritma merupakan metode atau rumus yang digunakan sistem untuk mempelajari pola dari data, sehingga model dapat membedakan satu objek dengan objek lainnya. Yang kedelapan, processing adalah tahap ketika model yang sudah dilatih menerima data baru dan mengolahnya berdasarkan pola yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kesembilan, output merupakan hasil akhir dari proses supervised learning, yaitu prediksi kelas data. Misalnya, sistem menyatakan bahwa gambar tertentu adalah gajah, unta, atau sapi. Implementasi di dunia nyata supervised learning. Yang pertama, deteksi email spam, yaitu model dilatih dengan email berlabel spam dan bukan spam, sehingga dapat memfilter pesan masuk secara otomatis. Kedua, prediksi nilai siswa, yaitu model mempelajari data nilai sebelumnya untuk memprediksi performa akademik siswa di masa depan. Yang ketiga, pengenalan wajah, yaitu digunakan di sistem keamanan atau smartphone untuk mengenali dan memverifikasi identitas pengguna. Dan yang keempat, diagnosa medis, yaitu model menganalisis data medis pasien dan
hasil pemeriksaan untuk membantu mendeteksi penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Kemudian, unsupervised learning. Unsupervised learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan yang menggunakan data tanpa label, di mana sistem belajar secara mandiri untuk menemukan pola, hubungan, atau pengelompokan dalam data berdasarkan kemiripan karakteristiknya, tanpa arahan atau jawaban benar dari manusia. Dan metode ini banyak digunakan untuk analisis data, segmentasi, serta eksplorasi informasi tersembunyi dalam kumpulan data yang besar. Cara kerja unsupervised learning. Berikut adalah gambar cara kerjanya. Penjelasan yang pertama, input raw data merupakan data mentah yang dimasukkan ke sistem. Pada gambar ditunjukkan berupa kumpulan buah apel dan jeruk yang belum diberi nama atau kategori. Yang kedua, unlabeled data. Berarti data tersebut tidak memiliki keterangan kelas sehingga sistem tidak tahu mana apel dan mana jeruk saat awal proses. Yang ketiga, interpretation adalah tahap awal ketika sistem mulai mengenali kesamaan dan perbedaan karakteristik data, seperti warna, bentuk, atau ukuran buah. Cara kerja unsupervised learning yang keempat, yaitu algoritma, berperan untuk mencari pola atau struktur tersembunyi dalam data tanpa bantuan label, biasanya dengan cara pengelompokan berdasarkan kemiripan. Yang kelima, processing, merupakan tahap pengolahan lanjutan di mana data yang mirip akan dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama. Dan yang keenam, output, adalah hasil akhir berupa kelompok data. Pada gambar ditunjukkan sistem secara otomatis memisahkan buah menjadi kelompok apel dan kelompok jeruk meskipun tidak diberi label sejak awal. Implementasi di dunia nyata unsupervised learning. Yang pertama, segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja atau preferensi agar strategi marketing lebih tepat sasaran. Yang kedua, pengelompokan produk, yaitu menyusun produk yang mirip agar mudah dicari dan ditawarkan secara otomatis di e-commerce. Yang ketiga, deteksi anomali atau fraud detection, yaitu mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa tanpa memerlukan data berlabel sebelumnya. Dan yang keempat, analisis perilaku pengguna, yaitu menemukan tren atau kelompok pengguna di media sosial untuk memahami minat dan interaksi mereka. Reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran kecerdasan buatan di mana sebuah agen belajar melalui proses trial and error dengan berinteraksi langsung dengan lingkungan, menerima reward atau punishment atas setiap tindakan yang dilakukan, sehingga agen secara bertahap mempelajari strategi terbaik untuk memaksimalkan reward dan mengambil keputusan yang optimal dalam jangka panjang. Cara kerja reinforcement learning. Berikut adalah gambar cara kerjanya. Penjelasan yang pertama, agen merupakan pihak yang belajar dan mengambil keputusan. Bisa berupa program, robot, atau sistem cerdas yang menentukan tindakan apa yang harus dilakukan. Yang kedua, enforcement adalah lingkungan tempat agen berinteraksi yang akan merespon setiap tindakan agen dan menentukan kondisi berikutnya. Yang ketiga, state adalah kondisi atau situasi yang sedang dihadapi agen pada waktu tertentu yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, action adalah tindakan yang dipilih dan dilakukan oleh agen berdasarkan state yang sedang dialami. Yang kelima, reward adalah umpan balik berupa nilai positif atau negatif yang diberikan lingkungan sebagai akibat dari tindakan agen.
Yang keenam, state dan reward berikutnya menunjukkan kondisi baru dan nilai reward setelah agen melakukan suatu tindakan yang digunakan agen untuk belajar apakah tindakannya sudah tepat atau belum. Yang ketujuh, proses belajar berlangsung secara berulang, di mana agen mencoba berbagai tindakan, menerima reward, lalu menyelesaikan strateginya agar di masa depan dapat memperoleh reward yang lebih besar. Implementasi di dunia nyata reinforcement learning. Yang pertama, game AI, yaitu agen belajar strategi optimal dalam permainan, misalnya catur atau game komputer, dengan mencoba berbagai aksi dan menerima reward. Yang kedua, robot otomatis, yaitu robot belajar bergerak, mengambil objek, atau menyelesaikan tugas fisik melalui trial and error. Yang ketiga, sistem rekomendasi adaptif, yaitu model menyesuaikan rekomendasi konten atau produk berdasarkan interaksi pengguna secara real time. Yang keempat, kendaraan otonom, yaitu mobil belajar mengemudi secara aman dengan mencoba berbagai situasi di simulasi atau dunia nyata, sambil memaksimalkan reward dari perilaku yang benar. Metrik performa pembelajaran AI. Metrik performa pembelajaran AI adalah ukuran atau metode yang dilakukan untuk menilai seberapa baik suatu model kecerdasan buatan bekerja dalam menyelesaikan tugasnya, dengan cara mengukur tindakan ketepatan, tingkat ketepatan, kualitas hasil, dan efektivitas model berdasarkan jenis pembelajaran yang digunakan, sehingga dapat diketahui apakah model sudah optimal atau masih perlu diperbaiki. Metrik supervised learning. Yang pertama, accuracy, yaitu presentase prediksi yang benar dari semua prediksi yang dibuat model, menunjukkan seberapa sering model memprediksi dengan tepat, tapi bisa menyesatkan jika data tidak seimbang. Yang kedua, precision, adalah proposisi prediksi positif yang benar dari semua prediksi positif yang dibuat model, berguna saat kesalahan positif atau false positif harus diminimalkan, misalnya dalam deteksi penyakit. Yang ketiga, recall, yaitu proporsi data positif yang berhasil terdeteksi dari seluruh data positif yang sebenarnya ada. Penting ketika kesalahan negatif atau false negatif harus diminimalkan, misalnya dalam menemukan kasus penyakit yang kritis. Metrik unsupervised learning. Yang pertama, silhouette score, yaitu mengukur seberapa baik setiap data berada di dalam klasternya dengan membandingkannya jarak antara rata-rata ke data lain dalam klaster yang sama dan jarak ke klaster terdekat berikutnya. Nilai mendekati 1 berarti data cocok di klasternya. Nilai mendekati -1 berarti data lebih cocok di klaster lain. Yang kedua, Davis-Baldwin Index, yaitu mengukur kualitas klaster dengan membandingkan jarak antar klaster dan dispersi dalam klaster. Semakin kecil nilainya, semakin baik, karena klaster lebih terpisah dan kompak. Metrik reinforcement learning. Yang pertama, cumulative reward, yaitu total seluruh reward yang dikumpulkan agen selama proses pembelajaran dari awal hingga akhir episode atau serangkaian episode. Metrik ini menunjukkan seberapa efektif agen dalam mencapai tujuan jangka panjang dan membantu mengevaluasi strategi atau kebijakan yang dipelajari. Yang kedua, average reward, yaitu rata-rata reward yang diterima agen per langkah atau per episode. Metrik ini penting untuk menilai konsistensi kinerja agen dalam interaksi dengan lingkungan, sehingga
bisa dibandingkan antara strategi atau konfigurasi agen yang berbeda. Kesimpulan, pembelajaran kecerdasan buatan meliputi supervised, unsupervised, dan reinforcement learning, yang masing-masing memiliki cara kerja dan contoh implementasi nyata. Supervised learning memprediksi atau mengklasifikasikan data berlabel seperti deteksi email spam, prediksi nilai mahasiswa, dan pengenalan wajah. Unsupervised learning menemukan pola atau kelompok dalam data tanpa label seperti segmentasi pelanggan, pengelompokan produk, dan deteksi anomali. Sedangkan reinforcement learning belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan reward untuk mengambil keputusan optimal seperti pada game AI, robot otomatis, dan kendaraan otonom. Performa ketiga metode ini dinilai menggunakan metrik yang sesuai, yaitu accuracy, precision, recall untuk supervisor, silhouette score, dan Davies Boolean Index untuk unsupervised, sedangkan cumulative reward dan average reward untuk reinforcement, sehingga diketahui seberapa efektif dan akurat model dalam menyelesaikan tugasnya di dunia nyata. Baik, sekian dari hasil presentasi yang telah saya lakukan. Mungkin dari awal hingga akhir terdapat kesalahan pengucapan atau kesalahan penjelasan yang telah saya lakukan. Untuk itu saya meminta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.